Bagaimana cara melindungi data center Anda dari serangan ransomware? Selamat datang kembali di acara IT Prosat. Kita akan membahas topik yang sangat menarik saat ini, yaitu tentang bagaimana ransomware bisa membuat kekacauan pada sebuah data center. Kita akan membahas topik tentang bagaimana melindungi data center dari ransomware. Apa saja dampak yang bisa terjadi ketika data center Anda terkena ransomware? Bisa jadi sistem Anda lumpuh, jadi tidak bisa bertransaksi, ataupun mungkin menderita kerugian gitu karena hacker minta namanya ganti atau tebusan yang bisa mengeluarkan biaya ya, Anda mengeluarkan biaya jadinya. Dan bagaimana yang lebih parahnya lagi, bagaimana kalau ternyata customer sudah tidak percaya lagi nih sama Anda atau organisasi Anda, karena memang sangat krusial juga buat bisnis mereka ketika serangan ini terjadi yang bisa sangat merugikan customer Anda. Kita akan membahas topik-topik yang pertama, yaitu tentang bagaimana cara ransomware masuk ke dalam data center. Ada beberapa skema yang akan kita bahas, bagaimana sih sebetulnya ransomware bisa masuk ke dalam data center. Dan bahkan mungkin Anda tidak tahu bahwa selama ini Anda adalah pintu masuknya serangan hacker. Yang kedua, kita akan tahu cara menanggulangi atau mengamankan data center Anda dari serangan hacker ini. Yang ketiga, kita akan membahas topiknya, yaitu tentang apa langkah yang bisa Anda lakukan untuk membuat data center Anda kuat terhadap serangan-serangan hacker. Kita akan mulai yang pertama, yaitu bagaimana ransomware atau skema sebuah virus ransomware ini bisa masuk ke dalam sebuah data center. Ada hal-hal yang bisa terjadi ketika Anda tanpa disengaja memasukkan virus itu ke dalam sebuah sistem atau data center Anda. Nah, bagaimana nanti hacker akan tiba-tiba mengaktifkan virus tersebut? Nah, itu tinggal tunggu waktunya saja. Kita akan lihat ya, apa saja yang menjadi pintu masuk sebuah virus ransomware ini yang bisa menginfeksi data center Anda. Yang pertama adalah insider threat. Insider threat ini sangat sulit banget dideteksinya ya, teman-teman, bahwa insider threat ini bisa terjadi dimanapun, di organisasi apapun. Apakah karyawan memiliki akses-akses tertentu yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kerugian? Nah, bagaimana teman-teman bisa melakukan pengamanan terhadap insider threat? Insider threat biasanya adalah penyalahgunaan akses atas karyawan. Nah, karyawan mempunyai akses dan mereka menyalahgunakan itu untuk kepentingan organisasinya ataupun individunya gitu loh. Bisa jadi karena dia sakit hati, bisa jadi karena satu dan lain hal. Yang tidak kalah menjadi salah satu faktor adalah kontraktor memiliki akses. Nah, kontraktor ini juga kalau tidak dikontrol, ini bisa menyebabkan sebuah insider threat atau ancaman yang berasal dari dalam organisasi Anda. Disengaja atau tidak sengaja bisa jadi karyawan Anda memiliki virus yang sudah tertanam di laptopnya. Kemudian karyawan Anda mengakses sebuah data yang ada di data center. Kemudian terjadilah proses transfer infeksi terhadap data center Anda. Terus kemudian ancaman yang berikutnya adalah phishing. Ini ancaman nomor 2 terbanyak di dunia saat ini. Jadi 17% pertumbuhan dalam tahun 2023 itu hampir 7 juta deteksi. Artinya setiap perusahaan di Indonesia itu 50 kali terserang ransomware dalam 1 tahun. Artinya hampir 50 kali serangan terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia itu terserang jenis serangan seperti phishing ini. Dan phishing ini bisa membuat atau membawa virus seperti ransomware masuk ke dalam data center Anda. Celah keamanan masuknya ransomware berikutnya adalah kelemahan pada aplikasi. Nah, aplikasi Anda ini bisa jadi mempunyai kelemahan. Salah satunya adalah bisa jadi
remote desktop atau aplikasi yang digunakan untuk mengontrol data center atau mengkomunikasikan data center itu dieksploitasi oleh hacker dan sudah dihack oleh hacker sendiri, dan itu sudah memiliki celah. Nah, ketika digunakan maka akan lebih mudah hacker dalam melakukan penetrasi ke dalam data center Anda. Dan juga terjadi bahwa supply chain attack, artinya software yang seharusnya digunakan untuk update digunakan atau dimanfaatkan oleh hacker, dimasukkanlah sebuah virus atau coding-coding berbahaya yang bisa merusak sistem Anda. Ancaman atau cara berikutnya adalah USB dan perangkat eksternal. Ini banyak sekali tidak disadari. Kalau USB sudah biasa, tetapi kalau kabel USB, mungkin Anda baru tahu bahwa kabel USB itu sendiri bisa memiliki ancaman. Di sini dijelaskan oleh pakar cybersecurity bahwa kabel USB itu bisa menginstal sesuatu software ataupun aplikasi yang tanpa Anda ketahui itu membawa sebuah virus. Ketika software itu diinstal, nah virus itu sudah menjangkiti atau bisa mengambil alih laptop Anda. Nah, ini banyak sekali terjadi ketika kita menggunakan flash disk ataupun kabel-kabel charger gitu. Bisa jadi kabel-kabel charger ini akan disusupi oleh hacker yang bisa mengambil data-data Anda dalam hal ketika Anda mengkomunikasikan kabel charger itu ke handphone ataupun ke laptop Anda. Ya, jenis serangan yang berikutnya adalah jaringan yang tidak aman. Nah, jaringan yang tidak aman ini bisa dieksploitasi. Bahkan ketika perangkat network Anda itu sudah tidak update lagi secara firmware-nya gitu, itu bisa dieksploitasi oleh hacker. Seperti kita lihat di sini bahwa ada sebuah serangan yang ditargetkan oleh sekelompok orang gitu ya, yang bisa menyasar kepada software pada network Anda yang sudah out of date. Nah, ini menjadi satu ancaman ketika network Anda secara software tidak diupdate. Ini ada kelemahan atau celah-celah keamanan yang terbuka ketika sebuah jaringan itu tidak diupdate softwarenya. Lalu bagaimana mengamankan data center Anda? Nah, data center ini bukan PC biasa, bukan. Jadi butuh penanganan khusus mengamankan data center. Apa saja pengamanan yang dapat Anda lakukan? Yang pertama adalah keamanan fisik. Keamanan fisik ini termasuk kontrol akses, keamanan perimeter, dan sistem pemantauan. Nah, kontrol akses ini seperti menggunakan kartu akses dalam hal memasuki data centernya, menggunakan biometrik, ataupun menggunakan dipantau melalui CCTV atau dimonitoring apakah orang ini adalah orang yang tepat dalam memiliki akses yang sah terhadap data center. Terus kemudian keamanan perimeter. Perimeter ini dibutuhkan untuk menjaga orang-orang yang tidak berhak itu dengan mudah dia bisa melewati data center Anda. Terus kemudian sistem pemantauan. Sistem pemantauan ini bisa jadi Anda menggunakan sebuah akses khusus ataupun semacam monitoring khusus alat terhadap pengguna. Jadi ketika seseorang memasuki data center, bisa jadi Anda melakukan sebuah atau user ini atau pengguna ini harus menggunakan satu device tertentu gitu ya untuk bisa dimonitor langkah-langkahnya kemana saja, apakah dia memasuki akses-akses yang berbahaya gitu, itu bisa digunakan. Nah, ini adalah sebuah sistem pemantauan. Terus kemudian adalah keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan di sini termasuk firewall dan juga segregasi jaringan dan juga enkripsi. Nah, firewall ini dibutuhkan dalam bagaimana jaringan Anda bisa jadi network Anda ada port-port yang terbuka. Nah, itu harus dilakukan penutupan oleh firewall. Kita juga harus melakukan yang namanya segregasi jaringan. Artinya adalah memisahkan jaringan inti dari data center dengan jaringan staff Anda, karyawan Anda. Jadi ini adalah untuk menghindari bagaimana hacker yang lebih mudah masuk ketika hacker itu sudah ada di dalam jaringan yang sama.
Terus enkripsi. Nah, jaringan Anda itu bisa dienkripsi. Artinya ketika paket satu dikirimkan untuk ke user yang lain, nah, paket itu sudah dienkripsi. Artinya akan sangat sulit dibaca di tengah-tengah atau diserang oleh man in the middle, orang yang mengambil data traffic yang masuk itu ya, yang terkirim dalam satu network itu tidak bisa dibaca karena network itu atau paket itu sudah dienkripsi sehingga tidak mudah dibaca. Terus kemudian adalah keamanan yang bisa dilakukan adalah pembaruan patch atau menggunakan software terupdate. Ketika device Anda sudah tidak update, ya sesegera mungkin untuk di-update. Ketika software atau operating system Anda sudah tidak update atau memiliki update keamanan yang terbaru, segera untuk mengevaluasi apakah keamanan itu sesegera mungkin untuk bisa diterapkan. Dan juga antivirus dan anti malware. Nah, ini mungkin salah satu yang cukup krusial ketika data center tidak menggunakan antivirus. Dan saya menyarankan bahwa setiap klien juga menggunakan antivirus dan anti malware. Tidak banyak antivirus dan anti malware ini yang diinstal pada klien. Sebegitu berbahayanya sebetulnya kalau kita membiarkan klien ataupun komputer karyawan itu dimasuki virus dan juga dimasuki malware. Kenapa? Karena itu adalah sebuah cara bagaimana hacker bisa masuk ke dalam sistem yang jauh lebih besar seperti data center Anda. Terus kemudian adalah control access. Nah, control access ini adalah bagaimana Anda bisa menetapkan akun-akun sesuai dengan porsinya. Artinya tidak semua orang memiliki akun untuk merubah sesuatu yang sangat penting dalam data center Anda. Dan juga ketika setelah selesai menggunakan akun tersebut, harus dilakukan sebuah monitoring untuk melihat apa yang sudah dilakukannya sehingga Anda bisa tahu risiko apa yang bisa terjadi ketika terjadi beberapa perubahan oleh user tersebut. Terus buatlah kebijakan dan pengujian. Nah, monitoring dan audit ini banyak perusahaan yang mengabaikan. Artinya ya mungkin karena teman, karena setiap hari bekerja gitu, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak dilakukan dengan baik, atau monitoring yang sudah disepakati tidak dilakukan dengan baik dengan asas kepercayaan sesama teman. Nah, penting untuk selalu melakukan yang namanya monitoring terhadap apa yang bisa menjadi ancaman-ancaman dalam data center Anda. Terus kemudian ada respon insiden. Bagaimana tim Anda akan bereaksi? Bagaimana tim Anda bisa melakukan dan apa saja langkah yang harus dilakukan ketika terjadi insiden? Itu perlu dilakukan dan itu perlu disimulasikan agar apa? Agar Anda siap ketika terjadi insiden, maka Anda akan tahu bagaimana berprosesnya dan bagaimana menggunakan backupnya dan apa langkah-langkah yang bisa Anda lakukan. Apa langkah konkret yang bisa Anda lakukan untuk menghindari data center Anda terserang oleh ransomware? Bagaimana melakukan pencegahan atas banyaknya cara hacker masuk ke dalam sistem Anda? Bagaimana memastikan pengamanan dilaksanakan dengan baik? Kita akan bahas tentang sebuah standar. Apa bedanya organisasi yang tanpa standar atau dengan standar? Bagaimana kalau keamanan organisasi Anda tidak standar? Artinya ketika user masuk gitu ya, ada pengguna data center yang masuk, pertama-tama ketika belum kenal dengan penjaga data center, mungkin dimintai izin atau dimintai keterangan tertentu. Tapi karena sudah biasa, jadi tidak diperlukan izin, atau ya sudah langsung aja deh masuk gitu. Nah, itu adalah satu bentuk tidak standarnya keamanan sebuah organisasi. Nah, bagaimana Anda tahu
apa saja yang harus dikontrol. Nah, dengan menggunakan ISO, Anda dapat mengontrol atau Anda bisa punya banyak pilihan apa saja yang harus dikontrol dalam organisasi Anda. Jadi ISO 2701 di versi 2022 ini Anda bisa banyak memilih kontrol-kontrol apa saja yang Anda butuhkan. Terdiri dari 4 domain yang terdiri dari organisasi, people, physical, dan juga teknologi. Dalam 4 domain itu ada 93 kontrol yang bisa Anda terapkan. Nah, selain memastikan bahwa Anda juga bisa dengan konsisten, dengan standar memastikan keamanan, Anda juga mempunyai atau memiliki opsi-opsi sebanyak 93 kontrol untuk Anda terapkan dalam data center Anda. Nah, standar yang kedua adalah standar yang dari negara kita nih, negara Indonesia, SNI 8799 versi 2023. Ada 3 bagian yang bisa membuat data center Anda itu bisa terhindar dari ransomware. Yang pertama adalah spesifikasi teknis pusat data. Nah, Anda bisa membuat data center yang memang tahan terhadap bagaimana cuaca tertentu, bagaimana ketersediaan listrik, bagaimana dengan performanya mesin-mesin data center Anda itu dengan spesifikasi teknis yang akan menentukan. Yang kedua adalah bagaimana manajemen pusat data. Nah, manajemen pusat data itu termasuk bagaimana pemeliharaannya, bagaimana tentang keamanan yang bisa terjadi ketika terjadi suatu hubungan arus pendek listrik gitu yang bisa menyebabkan kebakaran, ataupun bagaimana kelembaban itu bisa dikontrol. Itu adalah bagaimana melakukan di manajemen pusat data. Dan bagian ketiga adalah audit pusat data. Ini adalah faktor yang sangat penting banget di bagian ketiga, bahwa seluruh prosedur itu bisa ataupun dilakukan dengan sangat baik sehingga data center Anda aman dari serangan-serangan yang bisa sangat merugikan Anda. Nah, kita sudah bahas nih apa saja metode dan juga cara-caranya hacker masuk ke dalam data center Anda. Kita juga sudah bahas apa saja solusinya untuk Anda bisa lakukan dan bagaimana Anda bisa melangkah lebih jauh secara konkret untuk bisa melindungi data center Anda. Nah, bila Anda ingin membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan data center ini, Anda bisa mengikuti kelas kami, yaitu Digital Transformation Acceleration Class yang akan berjudul Pengelolaan Pusat Data berbasis SNI 8799. Nah, pengelolaan pusat data berbasis SNI 8799 ini akan membantu Anda untuk mengerti apa saja sih kebutuhan teknis sebuah data center dan juga bagaimana melakukan pengelolaan data center. Sekian cara melindungi data center Anda dari ransomware. Bila ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar. Sampai ketemu pada IT Pros Hub berikutnya.